Pagi itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Suami saya bilang, ia sudah menyiapkan kejutan, tiket pesawat, paspor. Semua sudah beres. Saya kira kami akan berangkat umroh berdua, seperti yang lama saya impikan. Tapi amplop yang saya temukan di dalam tasnya membuat dunia saya runtuh dalam sekejap. Di dalamnya ada dokumen umroh untuk 2 orang, atas nama suami saya dan seorang perempuan lain. Foto di paspor itu bukan wajah saya. Suami saya hendak membawa perempuan simpanannya ke Tanah Suci. Memakai uang saya, memakai nama baik saya. Ia pikir saya tidak akan tahu apa-apa. Ia pikir saya hanya istri penurut yang bisa ditinggal kapan saja. Tapi ia lupa satu hal, rumah yang ia tinggali, mobil yang ia pakai, bahkan bisnis yang ia bangga-banggakan di depan keluarganya. Semuanya berdiri di atas nama saya. Dan saat mereka berdua sudah berdiri di ruang tunggu bandara, siap terbang, saya sudah menandatangani sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan segalanya dalam 1 hari. Halo! Sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenungkan kisah-kisah kehidupan yang syarat pelajaran. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Renata Maheswari. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah rumah mode yang cukup dikenal di Jakarta, dengan butik di kawasan Pondok Indah, dan sebuah gudang produksi di Tangerang. Sudah 12 tahun saya membangun semuanya dari nol. Dulu, saya hanya menjahit di kamar kontrakan kecil di Depok. Modal saya waktu itu 5 juta rupiah. Hasil menabung sambil bekerja paruh waktu. Sekarang, omset usaha saya menyentuh angka miliaran setiap tahun. Saya punya 40 karyawan yang menggantungkan hidup pada bisnis ini. Saya bukan perempuan yang mudah dibodohi. Saya terbiasa membaca laporan keuangan, menilai kontrak, dan mencium kebohongan dari angka yang tidak masuk akal. Tapi soal rumah tangga sendiri, saya memang lengah. Mungkin karena saya terlalu percaya. Suami saya bernama Galang Pratama. Usianya 38 tahun. Kami menikah 10 tahun lalu, saat bisnis saya baru mulai tumbuh. Waktu itu, ia karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Saya mencintainya bukan karena harta. Justru saat itu, saya yang punya lebih. Kami punya 1 anak perempuan, namanya Aira. Usianya 12 tahun. Anak yang tenang, cerdas, dan terlalu peka untuk usianya. Belakangan saya baru sadar, ia melihat lebih banyak hal daripada yang ia ucapkan. Setelah menikah, saya mengajak Galang ikut mengelola usaha. Saya beri ia jabatan. Saya beri ia mobil. Saya beri ia gaji yang besar dari perusahaan saya sendiri. Di mata keluarganya, ia tampak seperti pengusaha sukses. Tidak ada yang tahu bahwa semua aset itu, setiap lembar sertifikat, dan setiap akta tetap berdiri di atas nama saya. Itu bukan karena saya pelit. Itu karena notaris saya, Pak Hendra, sejak awal menasihati agar aset usaha dipisahkan dari aset pribadi. Saya menurut tanpa banyak berpikir. Saya tidak tahu 10 tahun kemudian. Nasihat itulah yang akan menyelamatkan hidup saya. Tahun-tahun pertama pernikahan kami sebenarnya baik. Galang tampak mendukung saya. Ia ikut menemani saya ke pameran, membantu mengangkat barang. Sesekali menemui pemasok. Saya merasa beruntung punya suami yang mau berjuang bersama. Saya tidak sadar, perlahan perannya berubah dari pendamping menjadi penikmat. Begitu bisnis membesar, Galang berhenti bekerja keras. Ia mulai menikmati gelar pengusaha tanpa menanggung bebannya. Ia lebih sering pergi ke kafe mahal bersama teman-temannya, memamerkan mobil, bercerita tentang usaha kami, seolah-olah itu kerajaannya. Saya membiarkannya. Saya pikir, biarlah ia merasa bangga. Asal rumah tangga kami baik-baik saja. Retakan pertama yang saya rasakan muncul sekitar 2 tahun lalu. Saat itu saya menawarkan agar sebagian saham perusahaan dialihkan ke Aira sebagai jaminan masa depan anak kami. Galang menolak keras. Ia bilang, "Untuk apa buru-buru? Nanti saja. Semua kan akhirnya jadi milik keluarga." Saya tidak mengerti penolakan itu saat itu. Sekarang saya paham. Ia tidak ingin aset itu jatuh ke tangan Aira.
karena ia punya rencana lain untuk aset itu. Rencana yang tidak melibatkan saya dan tidak melibatkan anak kami. Sejak itu, sikap Galang berubah sedikit demi sedikit. Ia mulai menganggap pendapat saya tidak penting. Ia memutuskan banyak hal sendiri. Lalu memberitahu saya belakangan ketika saya protes. Ia bilang saya terlalu mengatur. Ketika saya diam, ia bilang saya tidak peduli. Apapun yang saya lakukan selalu salah di matanya. Saya bertahan karena Aira. Saya tidak ingin anak saya tumbuh tanpa ayah. Saya pikir selama tidak ada kekerasan, selama rumah tetap utuh, saya bisa menahan semuanya. Saya keliru karena ada bentuk pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan, yaitu dikhianati dengan senyuman oleh orang yang setiap malam tidur di sisimu. Saya perlu menjelaskan dulu soal rumah kami. Rumah kami ada di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan halaman yang cukup luas. Di sana juga tinggal ibu mertua saya, Bu Sukma, dan adik ipar saya, Nadia. Mereka pindah ke rumah itu 5 tahun lalu. Katanya hanya sementara. Tapi sementara itu tidak pernah berakhir. Bu Sukma sebenarnya tidak banyak menuntut. Ia perempuan tua yang lebih suka diam, tapi Nadia berbeda. Adik ipar saya itu usianya 30 tahun, belum menikah, dan punya cara memandang yang selalu membuat saya tidak nyaman. Seolah ia sedang menghitung sesuatu setiap kali menatap saya. Selama bertahun-tahun, saya mengira saya sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Saya kira kesetiaan dibalas dengan kesetiaan. Saya keliru. Saya masih ingat awal mula keretakan itu. Sekitar 3 bulan sebelum pagi yang menghancurkan tadi, Galang mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Rapat dengan klien, lembur mengejar proyek. Padahal saya tahu persis, perusahaan tidak sedang mengejar proyek apapun. Beberapa kali saya mencium aroma parfum perempuan menempel di kemejanya. Aroma bunga yang manis dan asing. Bukan parfum yang saya pakai. Saya diam saja. Saya pikir mungkin hanya bau di lift kantor. Lalu ada perubahan lain yang lebih halus. Galang mulai banyak bertanya soal bisnis. Bukan soal strategi, melainkan soal kepemilikan. Suatu malam ia bertanya, dengan nada yang dibuat santai. Renata, sebenarnya rumah ini atas nama siapa sih? Saya menjawab sekenanya. Atas nama saya, Mas. Kenapa? Ia tersenyum tipis. Gak apa-apa, cuma penasaran. Suami istri kan sama saja. Saya tidak menaruh curiga saat itu. Tapi pertanyaan itu terus mengganggu saya. Mengapa tiba-tiba ia ingin tahu soal kepemilikan? Mengapa ia menekankan kata sama saja? Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar Nadia berbicara di telepon di balik pintu dapur. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Ia berkata, sabar dulu, nanti kalau urusan surat-surat beres, semua jadi gampang. Mas Galang sudah janji. Saya berhenti melangkah. Jantung saya berdegup keras. Surat-surat apa? Janji apa? Tapi saat saya masuk, Nadia langsung menutup telepon dan tersenyum manis. Seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang sedang disusun di belakang saya. Saya belum tahu bentuknya, tapi nalurinya sebagai orang yang 10 tahun membaca angka mengatakan ada yang tidak beres di rumah ini. Pagi itu, semuanya terkuak. Galang berangkat pagi-pagi sekali. Katanya ada urusan mendadak ke kantor cabang. Saya berniat merapikan lemari di kamar. Memilah pakaian lama untuk disumbangkan. Saat saya mengangkat setumpuk kemejanya, sebuah amplop coklat tebal jatuh dari balik lemari. Amplop itu terlihat baru, tidak berdebu, tidak lusuh. Dengan perasaan aneh, saya membukanya. Isinya membuat napas saya tertahan. Dokumen perjalanan umroh untuk 2 orang. Paket VIP 9 hari. Berangkat 3 hari lagi. Nama yang tercantum adalah Galang Pratama dan seorang perempuan bernama Selena Anggraini. Saya membaca ulang nama itu. Selena Anggraini, bukan nama saya. Saya membalik halaman, mencari foto yang terlampir. Wajah perempuan muda, mungkin awal 20-an, dengan senyum yang dibuat manis. Saya tidak mengenalnya, tangan saya gemetar.
Tapi pikiran saya justru menjadi sangat dingin. Bertahun-tahun membaca laporan keuangan mengajarkan saya satu hal. Saat masalah datang, jangan menangis dulu. Kumpulkan dulu semua datanya. Saya duduk di tepi ranjang. Saya ingat percakapan seminggu lalu. Galang bilang, ada dinas ke Malaysia selama 9 hari. Saya sempat menawarkan ikut. Ia menolak halus. Katanya jadwalnya padat. Sekarang, saya tahu Malaysia itu tidak pernah ada. Yang ada adalah tanah suci. Dan seorang perempuan asing yang memakai tempat saya. Saya belum sempat berdiri ketika pintu kamar terbuka pelan. Aira berdiri di sana, masih mengenakan seragam sekolahnya. Anak saya menatap amplop di tangan saya, lalu menatap mata saya. Dan yang ia ucapkan membuat lutut saya lemas. Bunda sudah tahu, ya, katanya pelan. Aira sudah lama mau cerita. Saya menariknya duduk di samping saya. Saya berusaha bicara setenang mungkin. Cerita apa? Nak, Bunda mau dengar semuanya. Aira mengeluarkan ponselnya dengan tangan kecil yang bergetar. Ia membuka galeri foto. Ada beberapa tangkapan layar percakapan. Ia menemukannya tanpa sengaja, katanya. Saat meminjam tablet ayahnya untuk mengerjakan tugas. Saya membaca pesan-pesan itu satu persatu. Galang dan perempuan bernama Selena. Percakapan yang mesra, penuh rencana, dan satu kalimat yang membuat dada saya terasa diremas. Galang menulis, "Sabar ya, sayang." Habis dari sana, semua harta dia akan jadi milik kita berdua. Saya menutup mata sejenak. Bukan air mata yang keluar, yang muncul justru kejernihan. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang merencanakan untuk mengambil semua yang saya bangun. Aira pintar, kata saya. Mencium kepala anak saya. Sekarang, Aira tidak usah khawatir. Ini urusan orang dewasa. Bunda yang akan beresin. Tapi satu hal, Nak, jangan pernah bilang ke siapapun kalau Aira sudah kasih ini ke Bunda. Janji, ya? Aira mengangguk. Anak itu di usia 12 tahun lebih bisa menjaga rahasia daripada ayahnya sendiri. Setelah Aira berangkat sekolah, saya membuka laptop. Sebagai pemilik perusahaan, saya punya akses ke seluruh rekening, termasuk rekening bersama yang saya buka untuk keperluan rumah tangga. Mata saya menyisir setiap transaksi dalam 2 bulan terakhir, dan saya menemukannya. Transfer sebesar 45 juta rupiah ke sebuah rekening Biro Perjalanan Umroh 10 hari yang lalu. Uang itu keluar dari rekening bersama. Artinya, uang itu sebagian besar berasal dari setoran usaha saya. Jadi ini bukan hanya soal pengkhianatan. Suami saya membawa perempuan lain ke Tanah Suci, dan ia membayarnya dengan uang istrinya sendiri. Saya menatap angka di layar itu lama sekali. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa pengkhianatan ini punya lapisan yang jauh lebih dalam. Esoknya, lapisan itu mulai terbuka. Sore hari, saat saya pulang lebih awal, saya mendengar suara Nadia dan Galang dari ruang tengah. Mereka tidak sadar saya sudah di rumah. Saya berhenti di balik dinding, dan saya mendengarkan. Pokoknya, begitu Mas berangkat, aku yang urus surat-suratnya, kata Nadia. Notaris kenalanku sudah siap. Renata cuma tinggal tanda tangan. Bilang saja itu surat perpanjangan izin usaha. Dia pasti percaya. Dia sibuk. Galang tertawa kecil. Pintar kamu. Kalau aset itu sudah pindah separuh ke namaku, dia tidak bisa apa-apa lagi. Saya berdiri kaku di balik dinding. Jadi inilah rencananya. Mereka akan memanfaatkan kepergian Galang untuk mengelabui saya. Mereka ingin saya menandatangani dokumen pengalihan aset. Dibungkus seolah-olah hanya urusan administrasi biasa. Saya mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara. Lalu berdiri di mobil beberapa saat untuk menenangkan diri. Tangan saya dingin, tapi kepala saya sudah mulai menyusun rencana balasan. Keesokan paginya, saya menemui Pak Hendra, notaris yang menangani usaha saya sejak awal. Saya ceritakan semuanya. Amplop, percakapan, rencana pengalihan aset. Pak Hendra mendengarkan dengan tenang, lalu membuka berkas-berkas lama saya. Bu Renata, katanya pelan, sambil menata dokumen di meja. Saya rasa suami ibu tidak benar-benar paham posisinya. Coba lihat ini.
Ia menunjukkan tumpukan sertifikat dan akta. Sertifikat rumah Pondok Indah atas nama Renata Maheswari. Akta pendirian perusahaan. Pemegang saham tunggal Renata Maheswari. Bahkan rumah lama tempat ibu mertua saya pernah tinggal sebelum pindah. Yang dulu saya beli dan renovasi. Juga atas nama saya. Suami ibu tidak punya satupun aset atas namanya sendiri. Lanjut Pak Hendra. Yang ia bisa alihkan hanyalah harta yang memang miliknya. Dan menurut catatan ini, itu hampir tidak ada. Kalau ada surat pengalihan yang dibuat tanpa sepengetahuan ibu, dan ibu menandatanganinya karena ditipu, surat itu bisa dibatalkan demi hukum. Penipuan dalam pembuatan akta itu pidana. Bu, saya menahan napas. Selama ini saya merasa menjadi pihak yang dikepung. Ternyata sejak awal semua kunci ada di tangan saya. Mereka berencana mencuri rumah dari pemiliknya, tanpa sadar bahwa pemiliknya memegang seluruh kuncinya. Pak Hendra menatap saya. Ibu mau saya bantu siapkan apa? Saya menarik napas panjang. Lalu saya berkata, saya tidak mau menandatangani surat mereka. Sebaliknya, saya mau Bapak siapkan beberapa surat lain. Saya akan tanda tangani semuanya. Dan saya minta semuanya rampung sebelum suami saya berangkat 3 hari lagi. Saya menjelaskan rencana saya. Pak Hendra mengangguk perlahan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum. Bu Renata, katanya. Selama belasan tahun saya menangani urusan banyak keluarga. Saya sering melihat perempuan yang dikhianati lalu kehilangan segalanya. Karena mereka tidak tahu hak mereka sendiri. Ibu beda. Ibu menyiapkan diri tanpa sadar sejak 10 tahun lalu. Sekarang, tinggal kita gunakan dengan benar. Kata-kata itu menguatkan saya. Saya pulang dari kantor Pak Hendra dengan kepala tegak. Tapi saya tahu hari-hari ke depan akan menjadi yang paling berat. Saya harus tetap berpura-pura, hidup di bawah satu atap dengan orang-orang yang sedang merencanakan kehancuran saya, sambil diam-diam menyusun balasan. Pulang ke rumah malam itu, ujian pertama langsung datang. Galang sedang duduk di ruang tengah bersama Nadia. Begitu saya masuk, mereka berhenti bicara. Seperti biasa, Galang menatap saya dengan senyum yang dibuat-buat. Dari mana? Renata. Malam-malam begini. Dari butik? Mas, jawab saya tenang. Ada urusan stok yang harus saya cek. Nadia menyela. Dengan nada yang seolah peduli, tapi sebenarnya menyelidik. Kak, akhir-akhir ini kakak sibuk sekali ya. Sering keluar. Hati-hati loh, nanti rumah tangga terbengkalai. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Perempuan yang sedang menghancurkan rumah tangga saya menasihati saya soal menjaga rumah tangga. Iya, Nadia. Terima kasih sudah mengingatkan, kata saya manis. Tenang saja, saya selalu menjaga apa yang jadi milik saya. Saya menekankan 2 kata terakhir, milik saya. Saya melihat Nadia dan Galang bertukar pandang sekilas. Mereka tidak menangkap maksud saya. Mereka kira saya hanya bicara basa-basi. Padahal, saya sedang memberitahu mereka tanpa mereka sadari bahwa saya tahu persis apa yang menjadi milik saya dan saya tidak akan melepaskannya. Beberapa hari berikutnya, tekanan di rumah semakin terasa. Galang dan Nadia mulai melibatkan Bu Sukma. Mereka membujuk ibu mertua saya agar berpihak. Saya beberapa kali mendengar Nadia berkata pada ibunya, Bu, Renata itu sekarang sudah berubah. Sombong karena punya uang. Bu harus dukung Mas Galang. Bu Sukma yang malang hanya bingung. Ia perempuan tua yang tidak mengerti urusan bisnis dan dokumen. Ia hanya tahu bahwa di rumah ini ada ketegangan. Dan ia tidak tahu harus berpihak kemana. Beberapa kali ia menatap saya dengan tatapan menyesal. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani. Suatu sore, Bu Sukma diam-diam menghampiri saya di dapur. Dengan suara pelan, ia berkata, Nak Renata, Ibu minta maaf. Ibu tahu ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi Ibu tidak tahu apa. Nadia dan Galang sering berbisik-bisik. Ibu cuma bisa berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Saya menggenggam tangan tua itu. Saya tidak marah pada Bu Sukma. Ia korban juga, dengan caranya sendiri. Tidak apa-apa, Bu, kata saya. Ibu tenang saja. Apapun yang terjadi nanti, Ibu tidak perlu khawatir.
Saya tidak akan menyusahkan ibu. Saat itu saya sudah memutuskan, apapun balasan yang akan saya berikan kepada Galang dan Nadia, saya tidak akan menyeret Bu Sukma ke dalamnya. Ada batas yang tidak ingin saya lewati, karena saya ingin tetap menjadi orang yang bisa saya hormati saat bercermin nanti. Malam-malam berikutnya, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena sedih, tapi karena saya sibuk menyusun setiap detail. Saya menghubungi pihak bank untuk memahami prosedur pembekuan rekening. Saya berkonsultasi dengan Pak Hendra soal langkah hukum. Saya menyimpan setiap bukti di tempat yang aman. Saya bahkan menyiapkan rencana untuk Aira, agar anak saya tidak terguncang saat badai datang. Di siang hari, saya tetap menjadi istri dan kakak ipar yang baik. Saya memasak, saya tersenyum. Saya melayani. Saya bahkan sesekali memuji masakan Nadia, agar ia tidak curiga. Sandiwara ini melelahkan, tapi saya tahu ini hanya sementara. 3 hari lagi, semuanya akan berakhir. Dan saya yang akan menentukan bagaimana akhirnya. Tapi sebelum membalas, saya harus tahu siapa perempuan bernama Selena itu. Saya tidak ingin bertindak berdasarkan tebakan. Saya minta seorang teman lama yang bekerja di bidang investigasi untuk menelusurinya secara diam-diam. Hasilnya datang 2 hari kemudian. Selena Anggraini, 26 tahun. Ia bukan orang asing yang kebetulan ditemui Galang. Ia justru kenalan Nadia, adik ipar saya yang memperkenalkan mereka. Dan ini bagian yang paling menyakitkan. Ternyata Nadia sudah lama tidak suka pada saya. Ia merasa kakaknya hidup dalam bayang-bayang istri yang lebih kaya, dan ia ingin mengubah itu. Rencana mereka utuh sekarang di kepala saya. Nadia menjodohkan Selena dengan Galang. Galang akan menceraikan saya setelah Aset berpindah. Selena akan menggantikan posisi saya, dan Nadia akan mendapat bagian sebagai dalang yang mengatur semuanya. Umroh itu hanya hadiah pembuka sebelum mereka menguras habis hidup saya. Yang membuat saya paling muak bukan pengkhianatannya, tapi keberanian mereka memakai ibadah sebagai topeng. Mereka pikir dengan membawa nama tanah suci, dosa mereka akan terlihat lebih bersih. Malam itu, saat makan malam, semua topeng itu sempat terlepas sebentar. Saya sengaja memancing. Saya berkata santai, "Mas, kalau bisnis sedang berat, kita harus lebih hati-hati soal pengeluaran besar, ya." Nadia yang menyahut dengan senyum sinis. "Kakak ini terlalu pelit, Mas. Untung Mas Galang yang membangun semua ini. Kalau bukan karena Mas, butik itu mungkin sudah tutup." Saya menatapnya. Saya tahu itu kebohongan total. Galang tidak pernah menyetor 1 rupiah pun modal. Tapi saya hanya tersenyum. "Iya, ya. Untung ada Mas Galang." Galang tertawa puas, merasa menang. Ia bahkan menambahkan, "Renata cuma perlu tanda tangan kalau diminta. Urusan besar, biar laki-laki yang pikir." Saya menundukkan kepala, pura-pura patuh. Di dalam, saya mencatat setiap kata. Numpang nama, tinggal tanda tangan. Mereka benar-benar mengira saya hanya perabot yang bisa dipindah-pindah. Mereka tidak tahu, malam itu juga, surat-surat yang akan menjatuhkan mereka sudah siap di laci kantor saya. Sejak hari itu, saya mulai memperhatikan segalanya dengan lebih teliti. Dan semakin saya perhatikan, semakin jelas betapa dalam pengkhianatan ini sudah berakar. Bukan baru sebulan 2 bulan, ini sudah berbulan-bulan disusun. Sementara saya sibuk bekerja keras untuk keluarga yang diam-diam merencanakan kejatuhan saya. Suatu sore, Bu Asi, asisten rumah tangga yang sudah ikut saya hampir 8 tahun, menghampiri saya dengan ragu. Ia perempuan sederhana, tapi setia. "Bu Renata," katanya pelan, "maaf kalau saya lancang, tapi saya sering melihat Mas Galang dan Mbak Nadia bicara berdua di ruang belakang. Kalau saya lewat, mereka langsung diam. Saya jadi tidak enak hati." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Bu Asih. Tolong, kalau Ibu lihat atau dengar apapun lagi, beritahu saya. Tapi jangan sampai mereka tahu Ibu cerita ke saya." Bu Asih mengangguk. Sejak hari itu, saya punya sepasang mata tambahan di rumah saya sendiri. Dan apa yang ia sampaikan beberapa hari kemudian
membuat saya semakin paham. Galang dan Nadia bahkan sudah membahas pembagian. Berapa yang akan jadi milik Galang, berapa yang akan jadi milik Nadia sebagai jasa mengatur semuanya. Mereka membagi-bagi harta saya seperti membagi kue di rumah saya. Dengan uang saya yang membayar listrik dan makanan mereka. Beberapa malam kemudian, Galang menunjukkan wajah aslinya dengan lebih terang. Saat saya menolak memberi tambahan dana untuk apa yang ia sebut keperluan mendadak, ia membentak. Kamu ini istri macam apa? Suami minta sedikit saja susah. Dasar perempuan perhitungan. Aira yang sedang belajar di meja makan terkejut. Saya melihat anak saya menunduk, menahan air mata. Galang bahkan tidak peduli anaknya ada di sana. Ia melempar kata-kata kasar, lalu pergi ke kamar sambil membanting pintu. Malam itu, saya memeluk Aira dan berjanji dalam hati, tidak akan saya biarkan anak ini tumbuh dengan menganggap perlakuan seperti itu wajar. Esoknya, saya menemui Pak Hendra lagi. Kali ini bukan hanya untuk berkonsultasi, tapi untuk mengeksekusi langkah pertama. Saya minta ia menyiapkan dokumen-dokumen yang akan saya butuhkan. Saya juga mulai mengamankan salinan seluruh sertifikat dan akta di tempat yang aman, jauh dari jangkauan Galang dan Nadia. Saya tidak mau di saat genting ada dokumen penting yang tiba-tiba hilang. Sementara itu, di rumah, sandiwara saya terus berlanjut. Saya tetap memasak, tetap tersenyum, tetap bersikap seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Galang semakin yakin rencananya berjalan mulus. Ia semakin sering bertemu Selena, semakin terang-terangan. Nadia semakin percaya diri. Mereka tidak sadar, setiap langkah sombong mereka justru memperkuat berkas yang saya kumpulkan. Suatu hari, saya bahkan mendengar Nadia berkata pada ibunya, "Bu Sukma, Bu, sabar saja. Sebentar lagi, rumah ini benar-benar jadi milik keluarga kita. Renata itu cuma numpang mama. Dia tidak akan berani melawan Mas Galang." Bu Sukma, yang sebenarnya tidak tahu rincian rencana itu, hanya diam. Tapi kalimat Nadia itu menancap di kepala saya. Numpang mama. Mereka benar-benar membalik kenyataan. Saya, pemilik sah segalanya, dibilang numpang mama di rumah saya sendiri. Saya bisa saja meledak saat itu juga. Tapi saya tahan. Karena saya paham, kemarahan yang diumbar hanya membuat lawan waspada. Kemarahan yang disimpan, lalu dilepaskan di waktu yang tepat, jauh lebih menghancurkan. Saya memilih yang kedua. Akhir pekan itu, ada acara kumpul keluarga besar di rumah. Kerabat dari pihak Galang datang. Duduk di ruang tamu yang saya tata, menyantap makanan yang saya siapkan. Saya melayani mereka dengan senyum, seperti tuan rumah yang baik. Tapi di tengah obrolan, Galang melakukan sesuatu yang membuat saya benar-benar mengerti seberapa rendah ia menilai saya. Salah seorang pamannya bertanya tentang bisnis. Galang langsung menjawab dengan bangga, seolah semua itu hasil kerjanya. Alhamdulillah, usaha kami sekarang sudah punya banyak karyawan. Saya yang atur semuanya. Renata sih cuma bantu-bantu di belakang. Bantu-bantu di belakang. Bisnis yang saya bangun dari kontrakan kecil di Depok. Dengan tangan saya sendiri. Dengan air mata dan malam-malam tanpa tidur. Ia sebut bantu-bantu. Saya berdiri di sudut ruangan, membawa nampan teh, dan hanya tersenyum. Nadia menambah luka itu. Iya, untung Mas Galang ulet. Kakak Renata mah orangnya santai. Kalau bukan karena Mas Galang, mungkin usaha itu sudah lama tutup. Beberapa kerabat mengangguk-angguk, percaya. Saya menuangkan teh ke cangkir mereka, tetap tenang. Di dalam hati, saya mencatat setiap wajah yang ikut menertawakan saya hari itu. Bukan untuk membalas mereka, tapi untuk mengingat bahwa orang bisa dengan mudah memihak kebohongan yang terdengar menyenangkan. Hanya satu orang yang tidak ikut tertawa. Aira, anak saya berdiri di pintu dapur, menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu kebenarannya, dan ia tidak tahan melihat ibunya direndahkan. Saya menggeleng pelan padanya, isyarat agar ia diam. Belum saatnya. Malam setelah para tamu pulang, saya membereskan sisa-sisa pesta sendirian. Galang sudah tidur. Nadia sibuk dengan ponselnya. Bu Asih membantu saya mencuci piring. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Bu, saya tidak tahan lihat ibu diperlakukan begitu. Ibu yang capek kerja, mereka yang menikmati." Saya tersenyum.
Tidak apa-apa, Bu Asih. Biarkan mereka merasa menang sekarang. Nanti, semua akan menemukan tempatnya masing-masing. Beberapa hari kemudian, saya kembali memeriksa rekening. Kali ini lebih teliti. Dan saya menemukan sesuatu yang baru. Selain transfer 45 juta untuk umroh, ada beberapa transaksi mencurigakan lain dalam 3 bulan terakhir. Pembelian perhiasan di sebuah toko emas. Pembayaran sewa sebuah apartemen kecil di kawasan Tangerang. Transfer rutin ke rekening atas nama Selena Anggraini. Saya menelusuri lebih jauh. Apartemen itu, rupanya, adalah tempat Galang dan Selena bertemu selama ini. Dibayar dengan uang yang ia ambil dari rekening bersama setiap bulan. Sementara saya mengira ia menabung untuk masa depan keluarga. Ia justru membangun sarang untuk perselingkuhannya. Angka yang saya hitung membuat saya hampir tidak percaya. Total uang yang ia keluarkan untuk Selena dalam beberapa bulan terakhir sudah lebih dari 100 juta rupiah. 100 juta dari keringat saya untuk perempuan yang ia rencanakan akan menggantikan saya. Saya menutup laptop dengan tenang. Anehnya, saya tidak lagi marah. Saya justru merasa bersyukur karena setiap rupiah yang ia curi, setiap transaksi yang ia sembunyikan, kini menjadi bukti yang akan menghancurkannya di pengadilan. Ia mengira sedang mengumpulkan kemenangan, padahal ia sedang menggali kuburannya sendiri. Satu transfer demi satu transfer. Saya mencetak semua bukti itu. Saya susun rapi dalam map. Saya serahkan ke Pak Hendra untuk diamankan. Bukti percakapan dari Aira, catatan transfer, dokumen umroh palsu, rekaman suara yang berhasil direkam Bu Asih saat Galang dan Nadia berbincang. Semuanya lengkap. Saya tinggal menunggu waktu yang tepat. Esok harinya, sebuah panggilan masuk ke ponsel saya. Dari nomor yang tidak saya kenal, saya angkat. Ternyata dari Biro Perjalanan Umroh Al Mabrur, petugasnya. Dengan ramah mengonfirmasi detail keberangkatan atas nama Galang Pratama dan istri. Apakah benar dengan Ibu Alia Permata? Tanyanya. Salah menyebut nama yang ada di dokumen. Saya tersenyum getir. Bahkan nama yang mereka palsukan pun mereka tulis sembarangan. Bukan, jawab saya tenang. Saya istri sahnya, Renata Maheswari. Dan saya rasa perjalanan itu tidak akan terjadi seperti yang mereka rencanakan. Petugas itu bingung, lalu meminta maaf. Mengira ada kesalahan administrasi. Saya menutup telepon. Saya tahu sekarang, semua sudah berada tepat di tempatnya. Tinggal satu langkah terakhir. 2 hari sebelum keberangkatan, Nadia mendatangi saya dengan map biru di tangan. Wajahnya manis. Terlalu manis. Kak, ini surat perpanjangan izin usaha. Notarisnya sudah cap. Tanda tangan di sini saja, biar tidak telat. Saya menerima map itu. Saya membukanya pelan, berpura-pura membaca sekilas. Saya tahu persis isinya. Itu surat pengalihan sebagian aset usaha ke nama Galang. Dibungkus istilah administrasi. Tanda tangan saya akan menjadi awal kehancuran saya. Kalau saja saya bodoh. Saya mengambil pulpen. Nadia menahan senyum kemenangan. Lalu, saya berhenti menatapnya. Nadia, surat sepenting ini sebaiknya saya baca dulu dengan notaris saya sendiri ya. Kamu tahu sendiri, saya orangnya teliti. Besok lusa, saya tanda tangani. Senyum Nadia membeku. Tapi, Kak, ini mendesak. Justru karena mendesak, harus benar. Kata saya tenang. Menutup map itu. Tidak baik buru-buru soal surat resmi. Saya menyerahkan map itu kembali. Nadia menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di matanya. Tapi ia tidak tahu bahwa keraguan itu sudah terlambat. Karena rencananya sendiri akan menjadi jebakan yang menelannya bulat-bulat. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Galang berpamitan dengan tenang. Seolah ia benar-benar akan berangkat dinas. Ia memeluk saya pura-pura. Doakan perjalananku lancar, ya. Renata, saya membalas pelukannya. Pasti, Mas. Semoga kamu mendapat semua yang pantas kamu terima. Ia tidak menangkap makna ganda dalam kalimat saya. Ia hanya tersenyum dan masuk ke kamar untuk mengemas koper. Saya berdiri di ruang tengah, menatap punggungnya. Esok pagi, di bandara, ia akan menemukan kejutan yang sudah saya siapkan. Dan dunia yang ia bangun di atas kebohongan
akan runtuh. Persis di tempat yang ia kira paling aman. Pagi keberangkatan tiba. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya tidak menangis. Saya hanya memakai pakaian rapi, seperti hendak menghadiri rapat penting. Karena memang hari itu adalah rapat paling penting dalam hidup saya. Galang sudah berangkat ke bandara sejak subuh. Ia bilang akan check-in lebih dulu. Saya tahu ia tidak sendiri. Selena pasti sudah menunggunya di sana. 2 orang yang siap terbang ke Tanah Suci di atas pengkhianatan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Sehari sebelumnya, bersama Pak Hendra, saya sudah menandatangani serangkaian dokumen. Surat kuasa pembekuan sementara rekening bersama, laporan resmi ke pihak bank atas dugaan penyalahgunaan dana usaha, dan 1 berkas tebal berisi seluruh bukti. Siap diajukan ke pengadilan agama begitu waktunya tiba. Pagi itu, dana di rekening bersama saya bekukan. Bukan rekening pribadi Galang, karena ia memang nyaris tidak punya apa-apa di sana. Yang saya bekukan adalah akses ke uang usaha yang selama ini ia anggap miliknya. Kartu kredit tambahan atas nama perusahaan yang ia pegang, saya nonaktifkan. Dalam 1 pagi, lelaki yang merasa kaya itu kembali menjadi seperti 10 tahun lalu. Tidak punya apa-apa, saya berangkat ke bandara, bukan untuk membuat keributan. Saya bukan perempuan yang berteriak di tempat umum. Saya datang hanya untuk satu hal, untuk melihat dengan mata sendiri saat kebenaran menjemput mereka. Saya tiba saat mereka sedang antre di counter check-in. Galang berdiri di sana, mengenakan baju koko putih, tampak khusyuk. Di sampingnya, perempuan muda yang saya kenali dari foto, Selema. Mereka tertawa kecil, seperti pasangan bahagia. Pemandangan itu seharusnya menghancurkan saya, tapi saya sudah melewati titik itu. Saya tidak menghampiri mereka. Saya hanya berdiri agak jauh dan menunggu. Karena saya tahu, sebentar lagi sistem akan bekerja sendiri. Petugas konter mencoba memproses tiket dan pembayaran tambahan untuk bagasi. Kartu yang disodorkan Galang ditolak. Ia mencoba kartu lain. Ditolak lagi. Wajahnya mulai berubah. Ia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi bank. Dan saya bisa melihat dari kejauhan bagaimana raut wajahnya berubah pucat. Rekening yang ia kira penuh, kini terkunci. Saldo yang ia banggakan, tidak bisa ia sentuh. Ia panik. Menggeser layar berkali-kali. Selena di sampingnya mulai gelisah, bertanya, "Ada apa?" Saat itulah ponselnya berdering. Saya tahu, itu panggilan dari pihak bank. Mengonfirmasi laporan resmi atas dugaan penyalahgunaan dana usaha. Saya melihat tangan Galang gemetar memegang ponsel. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti orang yang baru sadar tanah di bawah kakinya hilang. Lalu, matanya menangkap saya, berdiri tenang. Beberapa meter darinya, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah. Lalu pucat lagi. Ia berjalan cepat menghampiri saya, meninggalkan Selena yang kebingungan. "Renata," katanya. Suaranya tertahan. "Apa-apaan ini? Kenapa semua rekening diblokir?" Saya menatapnya tenang. "Selamat pagi." "Mas, mau berangkat ke Malaysia?" katanya. "Tapi kenapa bajunya koko putih? Dan kenapa ada perempuan di sebelah sana memakai nama saya di paspornya?" Wajahnya membeku. Ia tidak menyangka saya tahu sejauh itu. "Saya bisa jelaskan," katanya tergagap. "Tidak perlu," kata saya. "Saya sudah tahu semuanya. Saya tahu soal Selena. Saya tahu soal rencana kamu dan Nadia untuk memindahkan aset saya. Saya tahu uang umroh itu kamu ambil dari rekening usaha saya, 45 juta. Saya punya catatannya." Ia terdiam. Lidahnya kelu dan yang lucu. "Mas," lanjut saya, "kamu menghabiskan 10 tahun merasa menjadi tuan rumah, padahal kamu hanya tamu. Rumah Pondok Indah itu atas nama saya. Perusahaan itu atas nama saya. Mobil yang kamu pakai atas nama perusahaan saya. Kamu mau memindahkan aset ke nama kamu, tapi kamu tidak punya satu pun aset untuk dipindahkan. Yang kamu punya cuma nama yang selama ini saya pinjamkan." Selena mendekat, mungkin mendengar sebagian. "Galang, ada apa?" "Katanya kamu pengusaha sukses. Katanya semua ini punya kamu." Saya menoleh padanya. Saya tidak membentak. Saya hanya berkata pelan, "Mbak,
Saya turut prihatin. Tapi sebaiknya Mbak tanyakan ke Mas Galang. Harta mana yang ia janjikan ke Mbak? Karena semua yang ia ceritakan itu milik saya. Dan saya tidak kemana-mana. Wajah Selena berubah. Kekecewaan, lalu kemarahan. Ia mundur selangkah, menatap Galang dengan tatapan yang berbeda. Topeng pengusaha sukses itu retak di depan matanya sendiri. Jadi selama ini kamu bohong, suara Selena meninggi. Kamu bilang rumah, mobil, bisnis. Semua punya kamu. Kamu bilang kita akan menikah setelah umroh ini. Ternyata kamu cuma suami yang numpang hidup di harta istrinya. Galang berusaha meraih tangan Selena. Sayang, dengar dulu. Aku bisa jelaskan, ini cuma masalah sementara. Selena menepis tangannya. Sementara, kartu kamu ditolak di depan banyak orang. Istri sah, kamu berdiri di sana. Dan kamu menyuruhku percaya ini sementara. Ia menyambar kopernya. Aku ditipu. Kalian semua menipu aku. Saya berdiri diam menyaksikan itu. Saya tidak merasa puas dan tidak juga kasihan. Saya hanya melihat kebenaran melakukan tugasnya. Perempuan yang mengira sedang merebut kekayaan baru sadar. Ia hanya merebut seorang lelaki yang tidak punya apa-apa. Cinta yang dibangun di atas keinginan memiliki harta orang. Runtuh begitu hartanya ternyata tidak ada. Di tengah keributan kecil itu, ponsel Galang berdering lagi. Kali ini dari Nadia. Saya tahu, karena pada saat yang sama, di rumah, Pak Hendra dan seorang petugas sedang menyampaikan pemberitahuan resmi. Surat pengalihan aset yang Nadia susun dengan notaris palsunya telah saya laporkan sebagai upaya penipuan dokumen. Notaris itu kini menghadapi masalahnya sendiri. Dan Nadia, sang dalang. Namanya tercatat di laporan. Galang menjawab telepon dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, saya bisa mendengar suara Nadia yang panik, hampir histeris. Rencana yang mereka susun rapi selama berbulan-bulan, runtuh dalam hitungan jam. Persis di pagi yang mereka kira sebagai awal kemenangan. Renata, tolong, kata Galang akhirnya. Suaranya berubah memelas. Kita bisa bicarakan baik-baik. Demi Aira. Mendengar ia menyebut nama anak saya, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Jangan bawa-bawa Aira, kata saya. Untuk pertama kalinya dengan nada dingin. Anak itu yang menemukan kebenaran ini. Anak 12 tahun lebih tahu malu daripada kamu. Kamu mau bicara demi Aira. Aira yang menangis melihat ayahnya merencanakan ini. Galang terdiam total. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. 10 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa ia mengendalikan segalanya. Dalam beberapa menit, keyakinan itu hancur berkeping-keping di lantai bandara. Selama 10 tahun, saya melanjutkan. Saya bangun semuanya sambil percaya bahwa kamu ada di pihak saya. Saya kasih kamu jabatan, mobil, nama baik. Saya biarkan kamu merasa hebat di depan keluargamu. Dan kamu balas dengan merencanakan untuk mengambil semuanya, lalu menggantikan saya dengan perempuan lain di Tanah Suci. Pakai uang saya. Galang menunduk. Aku hilaf. Renata, hilaf itu sekali, kata saya. Yang kamu lakukan ini direncanakan berbulan-bulan. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sebuah map. Ini, kata saya, menyerahkannya. Surat gugatan cerai. Pengacara saya akan menghubungi kamu. Kamu boleh tetap berangkat umroh kalau mau. Dengan uang kamu sendiri. Oh, maaf. Kamu tidak punya. Selamat menikmati pagi ini. Mas, saya berbalik. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya berjalan keluar dari bandara dengan langkah tegap, meninggalkan 2 orang yang baru saja kehilangan segalanya. Di ruang tunggu yang seharusnya membawa mereka ke Tanah Suci. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Proses perceraian saya ajukan secara resmi, dengan bukti percakapan, catatan transfer, dan upaya penipuan dokumen yang gagal. Posisi saya sangat kuat. Pengacara saya menjelaskan bahwa karena seluruh harta usaha memang berdiri di atas nama saya dan dibangun dari kontribusi saya, Galang nyaris tidak punya dasar untuk menuntut bagian. Galang sempat mencoba melawan. Ia menyewa pengacara, mengajukan klaim atas harta bersama. Tapi
di persidangan, semua catatan berbicara. Modal awal dari tabungan saya, akta perusahaan atas nama saya, sertifikat rumah atas nama saya. Hakim memutuskan bahwa kontribusi saya jauh lebih besar dan harta yang dipersengketakan tetap menjadi milik saya. Galang pulang dengan tangan kosong, persis seperti saat ia datang 10 tahun lalu. Nadia tidak lolos begitu saja. Upaya pemalsuan dokumen yang ia rancang berujung pada masalah hukum. Notaris yang ia gunakan kehilangan izin praktiknya. Nadia sendiri harus berhadapan dengan proses hukum. Dan nama baik yang selama ini ia jaga di depan keluarga hancur. Ibu mertua saya, Bu Sukma, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, datang kepada saya sambil menangis, meminta maaf atas perbuatan anak-anaknya. Saya tidak membenci Bu Sukma. Saya tetap membiarkannya tinggal sementara, sampai ia menemukan tempat sendiri bersama Nadia. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Membalas kekejaman dengan kekejaman hanya akan membuat saya kehilangan diri sendiri. Galang, setelah semua itu, mencoba beberapa kali menghubungi saya. Awalnya meminta maaf, lalu meminta belas kasihan. Ia bilang ia menyesal, ia kehilangan segalanya. Ia tidak punya tempat tinggal. Saya tidak menjawab pesan-pesannya. Bukan karena dendam, tapi karena saya tahu setiap kali saya membalas, saya hanya akan memberi ruang bagi luka lama untuk terbuka lagi. Saya memilih diam dan melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, saya dengar Galang tinggal menumpang di rumah temannya. Pekerjaannya tidak menentu, tanpa nama besar istrinya, tanpa mobil mewah, tanpa rumah di Pondok Indah. Ia kembali menjadi lelaki biasa yang dulu saya nikahi. Bedanya, kali ini tidak ada perempuan yang mau membangun apapun bersamanya, karena kabar tentang apa yang ia lakukan sudah menyebar di lingkungan kami. Salena menghilang dari kehidupan Galang secepat ia datang. Begitu tahu tidak ada harta yang menanti, ia pergi. Cinta yang dibangun di atas keinginan memiliki harta orang lain memang tidak pernah bertahan lama. Adapun saya, hidup saya justru menjadi lebih ringan. Bisnis saya tetap berjalan, bahkan tumbuh lebih besar tahun itu, tanpa beban menanggung suami yang menguras dan keluarga yang menuntut. Saya bisa fokus sepenuhnya pada usaha dan anak saya. Omzet meningkat. Saya membuka cabang butik kedua. Saya mempekerjakan lebih banyak perempuan yang membutuhkan pekerjaan. Saya juga mulai membuka program pelatihan menjahit gratis untuk perempuan-perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Saya tahu betul, banyak perempuan di luar sana yang bertahan dalam pernikahan buruk hanya karena mereka takut tidak bisa hidup sendiri. Saya pernah hampir menjadi salah satu dari mereka. Saya ingin mereka punya pilihan yang dulu hampir tidak saya miliki. Setiap kali saya melihat seorang perempuan menyelesaikan pelatihan, lalu membuka usaha kecilnya sendiri, saya merasa luka lama saya berubah menjadi sesuatu yang berguna. Pengkhianatan yang dulu menghancurkan saya kini menjadi alasan saya membantu orang lain bangkit. Aira tumbuh menjadi anak yang lebih kuat. Kami lebih dekat sekarang. Suatu malam, ia memeluk saya dan berkata, "Bunda hebat. Aira mau jadi seperti Bunda." Saya mencium keningnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya menangis. Tapi itu air mata yang berbeda, air mata lega. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Jangan pernah mengkhianati orang yang mempercayaimu sepenuh hati. Dan jangan pernah meremehkan perempuan yang kamu sakiti. Karena bisa jadi, ia adalah orang terkuat yang pernah kamu temui. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberikan segalanya, lalu dianggap hanya pelengkap. Yang dikira tidak akan tahu, tidak akan berani, tidak akan mampu berdiri sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kemandirian itu bukan hanya soal uang. Itu soal kebebasan untuk memilih jalan hidup kalian sendiri. Ada juga banyak lelaki seperti Galang yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipinjam. Dan kepercayaan yang sudah dihancurkan tidak akan pernah bisa dibangun kembali secara utuh. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Untuk bertahan
dalam kepalsuan atau berdiri tegak dalam kebenaran, sekalipun itu menyakitkan. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jagalah diri kalian dan jagalah harga diri kalian, karena tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dari kalian. Mulai bulan ini, kau wajib menyetor 4 juta rupiah setiap tanggal 1. Itu kalau kau masih mau numpang tidur dan menumpang hidup di rumah ini. Bu Ratna melempar buku tabungan biru itu ke lantai marmer. Buku kecil itu meluncur, berhenti tepat di ujung sepatu kerja Anindya yang baru saja pulang dari shift panjang. Ingat baik-baik, rumah ini warisan leluhur keluarga suamimu. Ini bukan penampungan untuk perempuan melarat sepertimu. Anindya menunduk. Ia memungut buku tabungan itu dengan tangan yang tenang. Wajahnya tidak menangis. Wajahnya tidak memohon. Di sudut bibirnya justru terukir senyum yang sangat tipis. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia membuka ponselnya dan mentransfer 4 juta itu ke rekening mertuanya. Detik itu juga, Bu Ratna tertawa puas. Ia merasa menang. Di sampingnya, Gilang, sang suami, hanya menggeser layar ponselnya tanpa beban. Mereka berdua tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu bahwa rumah megah yang mereka banggakan ini sudah berpindah tangan setahun lalu. Mereka tidak tahu bahwa nama yang tertera di akta asli rumah ini bukan lagi nama keluarga mereka. Dan uang sewa 4 juta yang baru saja mengalir ke rekening Bu Ratna kelak akan menjadi tali yang menyeret leher wanita itu ke ruang sidang. Halo, Sobat Pencari Keadilan. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana kesombongan selalu dibayar lunas dengan kehancuran. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang mertua yang menagih uang sewa kepada menantunya sendiri justru menggali kuburannya dengan tangannya sendiri. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai tuntas. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah rumah sakit swasta besar di Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menjadi istri di keluarga ini. 8 tahun yang terasa seperti 8 tahun mengabdi di rumah orang asing. Pagi itu, tubuh saya remuk. Shift saya berakhir pukul 7. Selama 12 jam, saya menutup laporan keuangan kuartal, mengejar tagihan vendor, dan menahan kepala yang berdenyut. Saya hanya ingin satu hal, sebuah kasur dan tidur yang tenang. Saya mendorong pintu utama rumah klasik bergaya lama itu. Pilar-pilar kayu jati yang mengilap, lantai marmer dingin dari luar. Rumah ini tampak megah. Bagi saya, kemegahan itu sudah lama terasa seperti dinding penjara. Saya melepas sepatu. Saya melangkah gontai menuju tangga, berharap bisa langsung naik ke kamar. Namun harapan itu padam seketika. Di ruang keluarga, di atas sofa kulit, duduk Bu Ratna. Ibu mertua saya, wajahnya segar. Daster sutranya rapi, lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di sebelahnya, Gilang asik dengan ponsel. Seolah istrinya yang baru pulang memeras keringat itu tidak ada. Duduk kau di situ. Jangan langsung masuk kamar. Seperti orang tak punya sopan santun. Suara Bu Ratna berat dan angkuh. Saya menelan rasa lelah. Saya meletakkan tas, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan mertua saya. Ada apa? Bu, saya baru pulang shift malam. Badan saya remuk. Kalau ada yang penting, bisa nanti siang. Tidak bisa, Bu Ratna membentak. Suaranya melengking memecah pagi. Ini urusan penting yang tidak bisa ditunda oleh alasan kantukmu. Buka telingamu lebar-lebar. Anindya, Ibu sudah berdiskusi dengan Gilang. Kami sudah mengambil keputusan mutlak. Ia merogoh laci, lalu melempar buku tabungan biru saya ke meja kaca. Buku itu meluncur jatuh ke dekat kaki saya. Mulai bulan ini, kau wajib menyetor uang sewa 4 juta rupiah setiap awal bulan ke rekening ibu. Kalau kau masih mau numpang tidur, mandi, dan berteduh di rumah ini, kau harus bayar. Saya membelalak. Kantuk saya menguap. 4 juta. Itu hampir separuh gaji saya. 4 juta. Bu, ini rumah suami saya.
Saya istrinya. Sejak kapan seorang istri harus membayar sewa untuk tinggal di rumah suaminya sendiri? Jangan banyak membantah. Perempuan tidak tahu diuntung. Bu Ratna meraung. Telunjuknya yang dihiasi cincin giok menunjuk wajah saya. Kau itu cuma orang luar. Anak orang miskin yang kebetulan dinikahi anakku. Rumah ini properti warisan keluarga besar kami. Nilainya miliaran. Kau bisa tinggal di sini saja. Sudah kemurahan hati luar biasa dari kami. Ini bukan panti asuhan tempat perempuan melarat sepertimu hidup gratis. Kata-kata itu menghujam ulu hati saya. Numpang. Panti asuhan. Perempuan melarat. Saya menatap buku tabungan di lantai. Yang lebih menyakitkan bukan angka 4 juta itu. Yang lebih menyakitkan adalah cara wanita ini menjadikan saya tak lebih dari seorang penyewa kos yang bisa diperas kapan saja. Napas saya mulai memburu. Dada saya naik turun. Saya mengalihkan pandangan dari wajah beringas mertua saya, menatap lurus ke arah pria yang duduk di sofa. Pria yang dulu bersumpah di depan penghulu untuk melindungi saya. Mas, kau diam saja mendengar ibumu bicara seperti itu padaku. Kau membiarkan ibumu menagih uang sewa pada istrimu sendiri. Saya menunggu Gilang meletakkan ponsel. Berdiri. Membela kehormatan istrinya. Namun jawaban yang ia berikan justru menjadi paku terakhir yang menutup peti mati cinta saya untuknya. Gilang akhirnya mengangkat wajah dari layar. Namun pria bergelar kepala rumah tangga itu tidak memancarkan aura pelindung sama sekali. Alisnya berkerut. Seolah permohonan saya hanyalah rengekan anak kecil yang mengganggu waktu santainya. Tidak usah didramatisir, Anindya. Jangan menatapku seolah aku ini penjahatnya. Suaranya santai. Tapi setiap suku katanya mengandung racun. Ibu itu benar. Permintaan beliau tidak berlebihan. Kau tinggal di rumah keluargaku, memakai listrik, air, dan fasilitas di sini. Wajar dong kalau kau ikut membayar, namanya juga rumah tangga. Harus saling mengerti. Saling mengerti. Suara saya meninggi. Jantung saya berdegup sakit. Kontribusi. Setiap bulan saya yang belanja kebutuhan dapur. Saya yang bayar tagihan listrik rumah sebesar ini. Sekarang ibumu menagih sewa kamar 4 juta lagi kepadaku. Apa gajimu sebagai asisten manajer tidak cukup membiayai keluargamu sendiri? Sampai istrimu harus diperas begini. Mendengar gajinya disinggung. Ego Gilang langsung tersentil. Wajahnya mengeras. Ia mengkondongkan tubuh. Menatap saya dengan sorot merendahkan. Kau pikir gajiku turun dari langit? Aku ini punya tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Vania, adikku. Bulan ini butuh biaya besar untuk uang muka mobil barunya. Anak muda seperti dia butuh kendaraan bagus untuk gengsi di kampus. Belum lagi arisan ibu yang harus aku tutupi. Gajiku tidak cukup untuk semua itu. Logika sesat itu membuat saya seperti disambar petir. Saya terdiam. Membeku. Jadi, bisik saya parau. Air mata mulai menggenang di pelupuk saya. Kau membiarkan ibumu memeras uang hasil keringat shift malamku. Hanya untuk membayar cicilan mobil mewah adikmu dan arisan ibumu. Kau mengorbankan masa depan kita demi gaya hidup mereka. Jaga mulutmu. Bu Ratna ikut campur dengan senyum kemenangan. Gajimu sebagai pegawai rumah sakit itu lebih besar dari gaji Gilang. Sudah sewajarnya uangmu dipakai berbakti kepada keluarga suamimu. Toh kau numpang di rumah warisan kami, kalau tidak mau bayar, sana kemasi bajumu dan tidur di kolong jembatan. Gilang mengangguk setuju, melipat tangan di dada. Dengar itu, Anindya. Gaji istri adalah milik suami dan uangku adalah milik keluarga. Jangan jadi istri yang pelit. Mulai bulan ini, potong gajimu 4 juta untuk ibu. Keputusanku sudah bulat. Pengkhianatan itu sempurna sudah. Gilang bukan sekedar pengecut. Ia adalah lintah yang dengan sadar menjadikan istrinya mesin uang untuk menghidupi keluarganya. Dan di saat mereka mabuk arogansi, sesuatu yang ganjil terjadi di dalam diri saya. Air mata yang tadi menggenang, perlahan mengering, tanpa sempat menetes. Rasa sakit itu menguap, digantikan oleh ketenangan yang sedingin es. Saya menatap buku tabungan di lantai, lalu menatap wajah mertua dan suami saya bergantian. Keluarga ini menagih sewa atas nama rumah warisan. Bu Ratna membanggakan rumah ini seolah ia ratu absolut. Gilang menyuruh saya pergi jika tidak mau membayar.
Mereka tidak pernah tahu sebuah rahasia yang saya kubur rapat-rapat sejak setahun lalu. Mari saya ceritakan apa yang terjadi setahun sebelum pagi penghinaan ini. Setahun lalu, Ayah Gilang, mertua laki-laki saya, meninggal dunia karena serangan jantung. Bu Ratna larut dalam duka dan kebanggaan. Ia mewarisi rumah klasik ini, simbol status keluarga yang selalu ia agung-agungkan. Namun ada satu hal yang almarhum sembunyikan dari istri dan anak-anaknya sampai ke liang kubur. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Sebagai manajer keuangan, saya terbiasa membaca dokumen. Suatu sore, sebuah surat datang dari bank. Saya yang menerimanya. Surat itu adalah peringatan terakhir. Rumah ini dijadikan agunan oleh almarhum untuk utang bisnis yang gagal. Nilainya nyaris 5 miliar rupiah. Cicilan sudah macet berbulan-bulan. Dalam waktu kurang dari 40 hari, rumah ini akan disita dan dilelang oleh bank. Saya ingat tangan saya gemetar membaca surat itu. Bukan karena takut, tapi karena saya sadar keluarga ini sedang berdiri di atas jurang tanpa mengetahuinya. Saya bisa saja diam, saya bisa saja membiarkan rumah ini disita, membiarkan Bu Ratna dan anak-anaknya jatuh miskin, lalu pergi. Tapi saat itu, saya masih menyimpan satu hal bodoh bernama cinta. Saya masih percaya bahwa jika saya menyelamatkan keluarga ini, mereka akan menghargai saya. Saya menemui Bu Tari, seorang petugas senior di bank itu. Saya pelajari semua opsi. Ada satu jalan. Jika ada pihak ketiga yang melunasi seluruh tunggakan sebelum lelang, kepemilikan rumah bisa dialihkan secara sah kepada pihak penebus. Saya punya tabungan masa lajang. Hasil 10 tahun bekerja keras sebelum menikah. Ditambah warisan kecil dari almarhum ayah saya di Klaten. Semuanya. Saya mencairkan seluruhnya, hampir 5 miliar rupiah. Ludes dalam satu transaksi. Saya menebus rumah ini dari jalur lelang, dan saya melakukannya dengan tenang, di bawah pengawasan notaris bernama Pak Hendra, seorang notaris tua yang sangat teliti. Di hadapan hukum, di atas akta bermaterai berlambang Garuda, rumah klasik ini 100% sah menjadi milik saya. Sertifikat hak milik yang baru, dengan satu nama tercetak di atasnya, nama saya. Lalu, apa yang dilakukan Bu Ratna selama setahun ini? Ia masih mengelus-elus sertifikat lama di dalam lemarinya. Sertifikat yang sudah mati, tak lebih berharga dari selembar fotokopi usang. Ia tidak pernah tahu bahwa rumah yang ia banggakan, rumah tempat ia menagih sewa dengan sombong, sebenarnya sudah menjadi milik menantu yang ia hina. Saya merahasiakan ini bukan untuk gertakan. Saya merahasiakannya karena saya ingin melihat. Saya ingin tahu, tanpa beban rumah ini di pundak mereka, akankah keluarga ini memperlakukan saya sebagai manusia? Jawabannya, saya dapatkan pagi ini dengan sebuah buku tabungan yang dilempar ke lantai. Baik, suara saya tiba-tiba terdengar. Tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Jika saja mereka cukup peka untuk menyadarinya. Jika itu maumu, Bu, aku akan membayar uang sewa 4 juta itu setiap bulan. Persis seperti yang kalian minta. Bu Ratna terbahak girang. Gilang tersenyum puas. Merasa otoritasnya menang. Mereka tidak tahu, saya tidak sedang menyerah. Saya sedang mulai menenun tali gantung yang sangat kuat. Saya akan membiarkan para parasit ini berpesta, menikmati uang sewa. Mengumpulkan setiap bukti pemerasan. Sampai tiba saatnya, saya menelanjangi kesombongan mereka dan menendang mereka keluar dari istana yang bukan milik mereka. Keputusan saya menyanggupi sewa itu mengubah seketika atmosfer ruangan. Tawa Bu Ratna meledak, menggema di dinding-dinding rumah klasik itu. Tawa kemenangan dari seekor parasit yang rasa baru menemukan inang abadi untuk dihisap. Nah, begitu dong. Pintar juga menantuku ini, akhirnya. Ia menatap saya dengan pandangan merendahkan, seolah saya pelayan yang baru menyatakan ketundukan. Makanya, kalau kau sadar diri bahwa kau itu miskin dan cuma numpang di rumah warisan keluarga kami, hidupmu akan tenang. Kau boleh tidur di atas sampai kapanpun, asalkan setoran 4 juta itu tidak pernah telat 1 hari. Tapi sebelum saya mulai menenun perangkap, saya ingin satu hal.
Saya menatap lurus ke mata mertua saya. Aku akan transfer 4 juta itu hari ini. Bu, namun aku punya satu syarat. Bu Ratna mengernyit. Syarat? Kau ini cuma penyewa. Berani-beraninya mengajukan syarat. Syarat apa? Sebuah surat perjanjian sewa menyewa resmi, ditandatangani di atas meterai 10.000. Saya menjawab dengan artikulasi yang sangat jelas. Saya tidak berkedip. Jika ibu menagih uang sewa, layaknya pemilik properti, maka kita harus melakukannya secara profesional. Aku ingin surat itu menyatakan dengan jelas bahwa Ibu Ratna sebagai pihak pertama, pemilik sah rumah ini, menyewakan sebagian rumah kepadaku sebagai pihak kedua, penyewa. Aku hanya butuh jaminan agar ibu tidak tiba-tiba menaikkan harga sewa seenaknya. Mendengar itu, Gilang tertawa meremehkan. Ia menggeleng-geleng menatap saya, seolah saya wanita terbodoh di dunia. Astaga, Anindya, kau ini konyol sekali. Sama keluarga sendiri saja pakai surat bermaterai. Mau main hukum-hukuman? Sudahlah. Bu, turuti saja. Biar dia merasa aman dengan secari kertas tidak bergunanya itu. Toh rumah ini memang milik keluarga kita. Apa susahnya tanda tangan? Bu Ratna mencibir. Ia merasa permintaan saya hanyalah ketakutan wanita tak berdaya. Bawakan kertas dan materinya. Dasar perempuan penuh drama. Ibu, tanda tangani sekarang juga. Biar kau tutup mulut dan langsung transfer uangnya. Ibu harus segera kirim uang itu untuk cicilan mobil Vania siang ini. Mereka tidak tahu. Surat yang mereka anggap tidak berguna itu di tangan saya akan menjadi pisau bermata dua yang paling tajam. Karena di mata hukum, sebuah surat perjanjian sewa bermaterai adalah pengakuan tertulis. Pengakuan Bu Ratna bahwa ia menerima uang dengan dalih menyewakan properti. Dan ketika kelak terbukti, rumah itu sama sekali bukan miliknya. Surat itu berubah nama. Namanya menjadi bukti pemerasan. Saya berjalan tenang menuju tas kerja saya. Saya mengeluarkan selembar kertas, pulpen bertinta hitam, dan selembar materai 10.000 yang memang selalu saya bawa. Saya menulis draft perjanjian itu dengan tangan yang sangat stabil. Setiap kata dirancang dengan teliti. Pihak pertama, pihak kedua, objek sewa, nominal 4 juta per bulan, tanggal. Lalu saya sodorkan kepada mertua saya. Bu Ratna menandatanganinya dengan tawa meremehkan, tanpa membaca satu kata pun. Ia bahkan menempelkan materai itu dengan gerakan kasar. Itulah insiden pertama. Tinta di atas materai itu kering dalam hitungan detik. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja membubuhkan tanda tangan di atas surat penahanannya sendiri. Bulan pertama berlalu. Saya transfer 4 juta. Tepat tanggal 1, saya screenshot bukti transfer itu, lengkap dengan keterangan yang saya tulis sendiri di kolom berita transaksi. Saya tulis dengan jelas, pembayaran sewa rumah kepada Bu Ratna. Setiap rupiah meninggalkan jejak digital yang rapi di rekening koran saya. Jejak yang kelak akan saya cetak dan bingkai sebagai barang bukti. Hari-hari berikutnya, kesombongan Bu Ratna semakin menggila. Ia mulai membanggakan setoran saya kepada para tetangga kompleks. Suatu sore, saya mendengarnya berbisik di pagar kepada Bu Sari, tetangga sebelah. Menantu saya itu memang anak orang susah. Untung saya baik hati, masih mau menampung dia. Sekarang dia bayar sewa kamar 4 juta. Loh, ya hitung-hitung indekos di rumah orang kaya. Saya berdiri di balik tirai jendela, mendengar setiap katanya. Saya tidak marah. Saya justru merekam pengakuan itu dengan ponsel di tangan saya. Suaranya jelas. Setiap penghinaan itu menambah tebal map bukti saya. Lalu, Gilang ikut bermain. Suatu malam, ia masuk kamar dengan wajah berkuasa. Ia mengulurkan tangan. Serahkan kartu ATM gajimu padaku. Mulai sekarang, biar aku yang atur. Biar lebih mudah memotong 4 juta untuk ibu setiap bulan. Suami berhak mengatur keuangan istri. Saya menatapnya datar. Lalu saya menyerahkan sebuah kartu ATM. Yang saya serahkan adalah kartu rekening lama yang isinya hampir kosong. Rekening yang sengaja saya pelihara untuk pajangan. Gaji asli dan tabungan saya sudah lama berpindah ke rekening yang tidak pernah ia ketahui. Gilang menerima kartu itu dengan senyum kemenangan. Merasa ia kini menggenggam nyawa finansial istrinya. Padahal yang ia genggam
hanyalah cangkang kosong. Insiden berikutnya datang dari Fania. 2 minggu kemudian, sebuah mobil putih mengkilap parkir di halaman. Fania turun dengan kacamata mahal, memamerkannya kepada teman-temannya lewat video. Mobil itu dibeli dengan uang muka yang berasal dari setoran sewa saya. Fania bahkan dengan ringan berkata di meja makan, "Untung ada Mbak Anindya, berkat uang sewanya aku jadi punya mobil." Lumayan ya, punya kakak ipar yang rajin nyetor. Ia tertawa. Ibu dan kakaknya ikut tertawa. Saya hanya tersenyum tipis. Sambil mengetik diam-diam di bawah meja, saya mencatat tanggal, nominal, dan kemana uang itu mengalir. Aliran dana dari pemerasan ke pembelian aset mewah. Sebuah rangkaian yang sempurna di mata penyidik nanti. Lalu, tiba bulan ketiga. Bu Ratna, yang merasa saya semakin tunduk, memutuskan menaikkan taruhannya. Anindya, mulai bulan depan, sewa naik jadi 5 juta. Harga rumah di kompleks ini naik. Wajar dong kalau sewanya ikut naik. Saya pura-pura terkejut. Lalu pura-pura merengek sedikit. Saya ingin ia merasa semakin berkuasa. 5 juta. Bu, itu berat sekali. Tapi baiklah, asal ibu tetap memberi saya kwitansi. Bu Ratna girang. Ia bahkan mulai menulis kwitansi penerimaan uang dengan tangannya sendiri, lengkap dengan tanda tangannya. Setiap kali saya membayar, ia pikir kwitansi itu bukti bahwa ia ratu yang berkuasa. Ia tidak tahu, setiap kwitansi bertanda tangannya adalah satu lagi paku di peti matinya. Sekitar bulan kedua, terjadi sebuah insiden kecil yang nyaris membongkar rencana saya. Gilang mencoba menarik uang dari kartu ATM yang saya berikan. Ia terkejut mendapati saldonya nyaris kosong. Malam itu ia masuk kamar dengan wajah merah padam, membanting kartu itu ke meja. Apa-apaan ini? Saldonya cuma 200.000. Gajimu kemana? Kau menyembunyikan uang dariku. Saya menatapnya dengan wajah yang sengaja saya buat panik. Saya menggigit bibir, pura-pura takut. Itu rekening lama. Mas, gaji saya bulan ini sudah habis untuk belanja dapur dan bayar sewa 4 juta ke ibu. Mas tahu sendiri, hampir separuh gaji saya habis untuk setoran. Sisanya untuk listrik dan kebutuhan rumah. Saya tidak punya apa-apa lagi. Gilang menatap saya lama. Lalu ia mendengus, percaya. Ego dan keserakahannya membuatnya tidak pernah curiga bahwa istri yang ia anggap bodoh ini punya rekening lain dengan saldo yang jauh melampaui imajinasinya. Ia mengembalikan kartu itu dengan kasar. Lain kali, jangan boros. Ingat, gajimu itu untuk keluarga. Saya mengangguk patuh. Di dalam hati, saya tersenyum. Ia baru saja menambah satu lagi bukti. Bukti bahwa ia secara sadar berusaha menguasai penghasilan istrinya. Setiap kata yang ia ucapkan malam itu terekam rapi di ponsel yang saya letakkan di laci yang sedikit terbuka. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Suatu malam, sepulang kerja, saya mendapati barang-barang saya dipindahkan dari kamar utama ke ruang belakang yang sempit. Bu Ratna berdiri dengan tangan di pinggang. Kamar atas itu untuk Fania. Dia butuh ruang luas untuk barang-barangnya. Kau penyewa. Ya, cukup di belakang. Penyewa tidak boleh banyak menuntut. Saya mengangguk. Saya memindahkan barang saya tanpa protes. Saya tidur di ruang belakang yang dingin. Tapi malam itu, saya menambahkan 1 poin lagi di daftar saya. Pengusiran sistematis. Bukti bahwa saya diperlakukan sebagai penyewa, bukan istri, bukan keluarga. Lalu datang penghinaan paling besar. Suatu pagi, Bu Ratna menagih tambahan biaya. Ia menyodorkan secari kertas berisi angka-angka. Ini tagihan tambahan, biaya listrik, air, dan perawatan rumah, 3 juta. Kau pakai semua fasilitas ini. Jadi, kau harus bayar. Penyewa wajib menanggung biaya operasional. Total bulan itu, saya membayar 8 juta. Saya membayarnya, dan saya menyimpan kertas tagihan tulisan tangannya. Setiap angka, setiap penghinaan, setiap uang yang berpindah, saya kumpulkan dalam sebuah map coklat tebal. Map yang saya simpan di brankas kantor saya, jauh dari jangkauan mereka. Dan di puncak kesombongannya, suatu malam di meja makan, Gilang menyatakan kalimat yang menjadi penutup.
Ia menatap saya dengan sorot berkuasa. Ingat, Anindya, selama kau hidup di rumah ini, gajimu adalah milik suami. Uang ibu adalah milik keluarga. Kau hanya alat. Kalau suatu hari kau tidak berguna lagi, kau bisa kami buang kapan saja. Mengerti? Saya menunduk. Saya menjawab pelan, ya. Mas, tapi di bawah meja, jari saya menekan tombol. Saya merekam kalimat itu dari awal sampai akhir. Pengakuan terbuka bahwa mereka memeras saya dan menganggap saya alat yang bisa dibuang. Map coklat saya kini penuh. Surat perjanjian sewa bermaterai. Belasan bukti transfer. Rekaman suara pengakuan. Kwitansi bertanda tangan. Tagihan tulisan tangan. Dan akta asli rumah ini. Atas nama saya. Tersegel rapi. Perangkap saya sudah lengkap. Tinggal menunggu satu momen. Momen ketika saya akan menarik tali gantung itu dan menyaksikan kesombongan mereka tergantung di ujungnya. Momen itu datang pada hari yang tidak pernah mereka duga. Sebuah pagi di akhir bulan, ketika seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Bu Ratna sedang menghitung perhiasannya. Fania memamerkan tas baru. Gilang menonton televisi dengan kaki di atas meja. Saya turun dari ruang belakang dengan pakaian kerja rapi. Tapi hari itu saya tidak berangkat ke rumah sakit. Hari itu, saya membawa tamu. Bel rumah berbunyi. Saya membuka pintu. Masuklah Pak Hendra. Notaris tua berkacamata tebal dengan map kulit di tangannya. Di belakangnya, Bu Tari dari bank dan seorang pria muda berjas yang adalah pengacara saya. Namanya Mas Reza. Bu Ratna mengerutkan kening. Siapa orang-orang ini? Anindya, kau bawa siapa ke rumahku? Saya menutup pintu di belakang mereka. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Lalu saya menarik kursi dan duduk. Sementara mereka semua masih berdiri kebingungan. Bu, Mas, Mbak Ania, duduklah. Hari ini kita akan menyelesaikan urusan sewa-menyewa kita secara profesional. Persis seperti yang Ibu inginkan. Gilang mematikan televisi. Ia berdiri dengan wajah tidak suka. Anindya, apa-apaan ini? Kau mempermalukan keluarga di depan orang asing. Pak Hendra membuka map kulitnya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dengan sampul biru tua dan lambang Garuda emas. Ia meletakkannya di meja kaca, di tengah-tengah mereka semua. Perkenalkan, saya Hendra, notaris. Saya di sini untuk menjelaskan status hukum rumah ini. Dokumen di hadapan Ibu adalah sertifikat hak milik atas rumah ini. Sertifikat asli yang berlaku sah secara hukum negara. Bu Ratna menyambar dokumen itu. Matanya menyusuri baris demi baris. Lalu tangannya mulai gemetar. Wajahnya yang tadi angkuh perlahan memucat. Ini tidak mungkin. Nama di sini. Kenapa Mama di sini Anindya? Ini pasti palsu. Sertifikat rumah ini ada di lemari saya. Atas nama almarhum suami saya. Saya bangkit dari kursi. Saya berjalan ke arahnya. Saya berbicara dengan suara yang sangat tenang. Tapi setiap kata menusuk seperti pisau es. Sertifikat di lemari Ibu itu sudah mati. Bu, sudah tidak berlaku sejak setahun lalu. Karena setahun lalu, rumah ini disita bank. Almarhum Bapak meninggalkan utang hampir 5 miliar rupiah dengan rumah ini sebagai jaminan. Bank sudah hendak melelang rumah ini. Dan kalian semua hampir tidur di jalanan. Bu Tari melangkah maju. Ia mengangguk. Benar, Bu. Saya petugas dari bank. Rumah ini memang sudah dalam proses lelang setahun lalu. Tunggakannya sudah dilunasi seluruhnya oleh seorang penebus sebelum tanggal lelang. Penebusnya adalah Ibu Anindya. Ruangan itu sunyi total. Fania menjatuhkan tasnya. Gilang berdiri mematung. Wajahnya berubah seputih kertas. Saya menebus rumah ini dengan seluruh tabungan saya. Bu, hampir 5 miliar rupiah. Tabungan masa lajang saya, ditambah warisan ayah saya. Saya keluarkan semuanya untuk menyelamatkan keluarga ini dari kebangkrutan. Dan secara hukum, ketika saya melunasi tunggakan dan menebus dari lelang, kepemilikan rumah ini berpindah sepenuhnya kepada saya. Rumah yang selama ini Ibu banggakan sebagai warisan leluhur sejak setahun lalu adalah 100% milik saya. Tidak. Suara Bu Ratna nyaris tak terdengar. Tubuhnya merosot ke sofa. Kau bohong. Kau pasti mencuri.
Kau pasti memasukkan dokumen. Pak Hendra menggeleng dengan tenang. Semua proses ini dilakukan di hadapan saya. Bu, sah, sesuai prosedur hukum. Tidak ada yang dipalsukan. Akta peralihan hak ini ditandatangani secara resmi. Ibu bisa memeriksanya ke kantor pertanahan kapan saja. Lalu, saya berbalik. Saya berjalan ke tas saya, dan saya mengeluarkan map coklat tebal yang sudah saya siapkan berbulan-bulan. Saya membukanya pelan-pelan di hadapan mata mereka yang membelalak. Sekarang, Bu, mari kita bicara tentang uang sewa. Selama berbulan-bulan, Ibu menagih saya uang sewa atas rumah ini, 4 juta, lalu 5 juta, ditambah tagihan-tagihan tambahan. Ibu menerima uang saya dengan dalih menyewakan properti milik Ibu. Saya mengeluarkan surat perjanjian bermaterai itu, dan saya angkat tinggi-tinggi. Tapi rumah ini bukan milik Ibu. Rumah ini milik saya. Artinya, Ibu menerima uang dari saya dengan cara menipu dan memaksa atas properti yang sama sekali bukan milik Ibu. Tahukah Ibu, apa nama perbuatan itu di mata hukum? Namanya pemerasan. Dan surat perjanjian yang Ibu tanda tangani sendiri ini adalah pengakuan tertulis bahwa Ibu melakukannya. Mas Reza, pengacara saya, akhirnya berbicara. Suaranya tegas dan dingin. Saya pengacara Ibu Anindya. Apa yang dilakukan klien saya selama ini adalah mengumpulkan alat bukti. Surat perjanjian sewa bermaterai, belasan bukti transfer, kwitansi bertanda tangan Ibu, rekaman pengakuan suara, dan catatan aliran dana. Semua ini lebih dari cukup untuk membuktikan tindak pidana pemerasan di pengadilan. Ancaman hukumannya, sesuai pasal yang berlaku, bisa mencapai 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. 3 kata itu menjadi tikaman terakhir yang menembus jantung Bu Ratna. Dunia wanita itu seketika gelap. Bayangan jeruji besi, sel tahanan, dan baju narapidana berkelebat di matanya. Kesombongan yang ia bangun selama berbulan-bulan dengan uang hasil memeras menantunya, kini hancur lebur. Tidak mungkin. Aku tidak mau dipenjara. Bu Ratna menjerit histeris. Ia mencengkeram dadanya. Matanya menatap surat bermaterai yang dulu ia tanda tangani dengan tawa kemenangan. Kini, surat itu telah berubah menjadi surat perintah penahanan dirinya sendiri. Fania menangis ketakutan di sudut ruangan. Impiannya menjadi mahasiswi sosialita. Mobil mewahnya. Semua terasa runtuh dalam sekejap. Mbak, tolong. Aku tidak tahu apa-apa. Mobil itu aku akan kembalikan. Tolong jangan penjarakan Ibu. Saya menatap mereka satu persatu. Wajah saya tidak memancarkan setitik pun rasa iba. Dan kini, tibalah giliran Gilang. Pria yang selama ini berdiri sebagai kepala keluarga, kini terduduk lemas. Menyadari bahwa hukum dan seluruh bukti pidana berada di tangan istrinya. Sisa ego lelakinya benar-benar mati. Ia merangkak. Pria yang dulu dengan pongah menyebut saya perempuan miskin yang numpang hidup, kini menyeret lututnya di atas lantai marmer. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Ia berhenti tepat di depan ujung sepatu saya, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Anindya, istriku, ampuni aku. Suaranya pecah dan bergetar. Aku pria bodoh. Aku tidak tahu kalau kau yang menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan. Tolong, cabut ancaman hukum itu. Kasihan Ibu, dia sudah tua. Dia bisa mati di dalam sel. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mengusir Ibu dan Fania dari sini. Kita berdua bisa hidup bahagia di rumah ini. Kau pemiliknya. Aku akan jadi pelayanmu seumur hidup. Mendengar pengkhianatan instan dari anak kandungnya sendiri, Bu Ratna yang sedang meringis di sudut ruangan langsung menjerit murka. Anak durhaka, kau mau membuang ibumu demi perempuan ini. Kau sendiri yang bilang gajinya pantas diperas, tapi jeritan itu terbungkam oleh batu kerasnya. Wanita tua itu hampir kehabisan napas. Saya menatap Gilang yang masih bersujud di kaki saya. Wajah saya dingin. Dengan gerakan cepat dan penuh rasa jijik, saya menarik kaki saya menjauh dari tangannya. Jangan pernah sentuh aku dengan tangan dan mulut kotormu. Gilang, suara saya menggelegar membelah ruangan. Bidadari, katamu. Saat ibumu memeras keringatku, kau menyebutku beban. Saat kau pikir aku hanya alat yang bisa dibuang, kau membuangku
tanpa ragu. Dan sekarang, saat kau sadar, kau akan kembali menjadi pria miskin tak berguna. Kau merangkak mencium kakiku. Kau bukan manusia, Gilang. Kau parasit paling hina yang pernah aku kenal. Saya kembali ke tas saya. Saya menarik keluar sebuah amplop coklat tebal berlogo Pengadilan Agama dengan tatapan sedingin es. Saya melemparkannya tepat ke wajah Gilang yang masih terkapar. Sesuai keinginanmu, aku sudah mengurus semuanya. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya secara resmi subuh tadi. Pernikahan menjijikan ini sudah berakhir. Berakhir tepat saat kau membiarkan ibumu melempar buku tabunganku ke lantai. Mata Gilang terbelalak menatap amplop itu. Ia menggeleng brutal, menolak kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan istri, rumah 5 miliar, dan seluruh masa depannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Saya melirik jam tangan saya, lalu saya menatap ketiga manusia itu bergantian dengan otoritas penuh seorang pemilik. Aku berikan kalian bertiga waktu 60 menit. 1 jam untuk mengemasi barang kalian. Dan dengar baik-baik, kalian hanya boleh membawa pakaian yang menempel di badan. Dan baju-baju yang kalian bawa sebelum aku menebus rumah ini. Semua perabot, semua elektronik. Bahkan tas mewah dan perhiasan yang Ibu dan Fania beli dari uang sewaku akan aku sita untuk mengganti kerugian. Jika ada satu barang milikku yang kalian curi, aku akan menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan pidana. Fania menangis sesenggukan. Mbak, kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya uang sepeser pun. Di kolong jembatan. Sama persis seperti tempat yang ibumu sarankan untukku 3 bulan lalu. Saya menjawab tanpa ampun. Menelanjangi kembali kata-kata biadab mertua saya. 60 menit. Jika lewat 1 detik pun, kalian masih ada di properti saya. Saya sendiri yang akan menelpon polisi dan menyerahkan semua bukti pemerasan ke meja penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan rasa malu dan gengsi mereka. Dengan napas terengah, Bu Ratna, Gilang, dan Fania bangkit dari lantai. Mereka berlarian, saling bertabrakan menaiki tangga. Ceritane, tangisan, dan suara barang dibanting terdengar dari lantai atas. Sebuah simfoni kekacauan dari komplotan parasit yang sedang diusir dari surga yang bukan milik mereka. Pak Hendra, Bu Tari, dan Mas Reza memandang saya dengan penuh hormat. Mereka pamit undur diri, meninggalkan rumah itu dengan tatapan jijik bagi ketiga benalu yang tersungkur. Saya mengantar mereka sampai pintu, dan saya berterima kasih dengan tulus. Selama 60 menit itu, saya duduk tenang di sofa kulit yang dulu menjadi singgasana kesombongan Bu Ratna. Saya menyeduh teh untuk diri saya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya menikmati secangkir teh di rumah ini sebagai pemilik, bukan sebagai penyewa, bukan sebagai pelayan. Saya teringat malam-malam saya pulang shift dengan tubuh remuk, hanya untuk disuruh memijat kaki mertua. Saya teringat setiap suap nasi yang terasa pahit karena tatapan merendahkan. Saya teringat saat saya keguguran 2 tahun lalu. Dan Bu Ratna malah berkata bahwa rahim perempuan miskin memang lemah. Gilang saat itu hanya diam, selalu diam. Diamnya yang membunuh perlahan. Saya menyesap teh saya. Semua kenangan pahit itu kini terasa ringan, karena keadilan akhirnya ada di tangan saya. 1 jam kemudian, pintu utama terbuka lebar. 3 sosok yang kemarin merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Ratna tidak lagi memakai perhiasan emasnya, lehernya kosong. Ia memeluk sebuah tas plastik berisi beberapa lembar daster. Fania hanya membawa 1 koper kecil. Wajahnya bengkak karena menangis. Dan Gilang memanggul ransel butut. Terus menunduk menahan malu dari tatapan para tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Bu Sari, tetangga yang dulu mendengar Bu Ratna membanggakan uang sewa saya, kini berdiri di pagar dengan mulut menganga. Ironi itu terasa lengkap. Wanita yang dulu pamer menampung menantu miskin, kini menjadi tunawisma yang diusir oleh menantu itu. Di ambang pintu, Bu Ratna berhenti sejenak.
Ia menoleh ke arah saya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kau akan menyesal, Anindya. Kau membuang suamimu, kau membuang keluarga. Saya menatapnya dengan tenang. Tidak. Bu, saya tidak membuang keluarga. Saya tidak pernah punya keluarga di rumah ini. Yang saya buang hari ini hanyalah 3 benalu yang selama 8 tahun menghisap darah saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa lega. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya membuang muka, lalu melangkah keluar dengan tubuh bergetar. Gilang sempat menoleh. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Tapi saya sudah memalingkan wajah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada pria yang sudah mati di mata saya. Begitu langkah kaki terakhir mereka melewati pagar besi. Saya mendorong pintu kayu jati yang kokoh itu. Saya menguncinya dari dalam dengan bunyi klik yang sangat mantap. Bunyi itu terasa seperti penutup sebuah bab panjang yang menyiksa. Saya berdiri sendirian di tengah rumah yang kini sepenuhnya milik saya. Angin pagi berembus dari jendela yang saya buka lebar-lebar, menyapu bersih aroma kebusukan yang selama ini memenuhi rumah ini. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti rumah, bukan penjara. Hari-hari setelah itu berjalan dengan damai. Saya tidak mencabut laporan pemerasan. Tapi saya juga tidak memenjarakan Bu Ratna. Saya membuat kesepakatan melalui pengacara. Mereka harus menandatangani surat pernyataan mengembalikan seluruh uang yang pernah mereka peras dari saya dan tidak pernah lagi mengganggu hidup saya. Sebagai gantinya, saya menahan laporan pidana itu, menggantungnya di atas kepala mereka seumur hidup. Sebuah pedang yang akan jatuh kapanpun, mereka berani muncul kembali. Gilang. Saya dengar. Kembali tinggal di kontrakan sempit bersama ibu dan adiknya. Asisten manajer yang dulu sombong itu, kini harus menanggung 3 mulut dengan gaji pas-pasan. Vania terpaksa menjual mobil mewahnya untuk membayar utang. Impiannya menjadi sosialita pupus. Dan Bu Ratna, ratu yang dulu mengelus sertifikat palsu di lemarinya, kini tidak punya apa-apa selain penyesalan. Proses perceraian saya berjalan lancar karena saya memegang semua bukti dan karena Gilang tidak punya apapun untuk diperebutkan. Hakim mengabulkan gugatan saya dengan cepat. Saya kembali menjadi Anindya, bukan menantu siapa-siapa, bukan istri siapa-siapa, hanya Anindya. Seorang wanita merdeka dengan rumah sendiri dan harga diri yang utuh. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, ada satu kejadian yang ingin saya ceritakan kepada kalian. Karena dari situlah saya benar-benar memahami betapa busuknya keluarga yang dulu saya panggil keluarga. Suatu sore, Bu Ratna datang lagi ke rumah saya sendirian. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Wajahnya yang dulu angkuh, kini tirus dan tua. Saya membuka pintu, tapi saya tidak mempersilakannya masuk. Saya berdiri di ambang, menatapnya datar. Anindya, katanya dengan suara serak. Ibu datang baik-baik. Ibu minta maaf atas semuanya. Tapi ibu mohon, kasihani ibu. Vania sakit. Dia butuh biaya berobat. Gilang juga kehilangan pekerjaannya. Kami benar-benar tidak punya apa-apa. Bolehkah ibu tinggal di sini lagi? Kau punya rumah sebesar ini. Masa kau tega membiarkan mertuamu menderita? Saya hampir tertawa mendengar kata mertua keluar dari mulutnya. Wanita ini, yang dulu menyebut saya penyewa, perempuan melarat, panti asuhan, kini menggunakan kata mertua untuk meminta belas kasihan. Logika yang sama bengkoknya seperti dulu. Bu, kata saya, tenang dulu. Saat saya pulang shift dengan tubuh remuk, ibu menagih saya 4 juta dan menyebut saya numpang. Saat saya keguguran, ibu bilang rahim saya lemah karena saya miskin. Saat saya butuh tempat tidur, ibu mengusir saya ke ruang belakang demi Vania. Sekarang ibu menyebut saya keluarga hanya karena ibu butuh sesuatu dari saya. Apakah ibu pikir saya sebodoh itu? Bu Ratna menunduk. Air matanya menetes. Tapi saya sudah terlalu sering melihat air mata buaya wanita ini. Saya tidak akan memenjarakan ibu, karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebusukan kalian. Tapi saya juga tidak akan pernah membiarkan kalian masuk lagi ke dalam hidup saya. Pulanglah, Bu. Dan jangan pernah kembali, karena
Kalau ibu memaksa, map coklat saya masih ada dan penyidik akan dengan senang hati membukanya. Saya menutup pintu dengan pelan, tidak dibanting, karena kemarahan saya sudah habis. Yang tersisa hanya ketenangan seorang wanita yang akhirnya bebas. Saya mendengar langkah kaki Bu Ratna menjauh, terseok di luar pagar. Itu adalah terakhir kalinya saya melihat wajahnya. Malam itu, saya duduk di teras rumah saya. Rumah yang saya tebus dengan air mata dan kerja keras 10 tahun. Saya menyeduh teh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Tangis seorang manusia yang akhirnya pulang ke dalam dirinya sendiri. Saya teringat nasihat almarhum ayah saya dulu di Klaten. Beliau pernah berkata, "Dek, kesabaran itu bukan kelemahan. Kesabaran adalah ketika kau menahan diri, bukan karena kau tidak bisa melawan, tapi karena kau sedang menunggu waktu yang tepat untuk melawan dengan cara yang benar." Saya menjalani 8 tahun penghinaan dengan kesabaran itu. Dan ketika waktunya tiba, saya melawan. Bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dengan hukum, dengan bukti, dan dengan kepala tegak. Setahun setelah perceraian itu, hidup saya berubah total. Saya naik jabatan di rumah sakit menjadi kepala bagian keuangan. Saya merenovasi rumah ini, mengganti sofa kulit lama yang penuh kenangan buruk dengan perabot baru yang hangat. Saya menanam bunga di halaman yang dulu hanya berisi pilar-pilar dingin. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini benar-benar menjadi rumah. Saya juga belajar bahwa keadilan sejati bukanlah balas dendam yang membabi buta. Saya bisa saja memenjarakan Bu Ratna, menghancurkan hidup Gilang sampai ke akar. Tapi saya memilih untuk membiarkan mereka hidup dengan penyesalan mereka sendiri. Karena terkadang hidup dalam kemiskinan dan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari kondisi ekonominya, dan jangan pernah sekalipun meremehkan seorang perempuan yang terlihat diam dan penyabar. Karena diamnya seorang perempuan cerdas bukanlah kelemahan. Diamnya adalah strategi. Ketenangannya adalah senjata yang paling mematikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diperas, dihina, dianggap penyewa di rumah suaminya sendiri, dipaksa menyerahkan hasil keringatnya demi gaya hidup keluarga yang tidak pernah menghargainya. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Kalian tidak sendirian, dan kalian tidak harus diam selamanya. Kumpulkan keberanian kalian, pelajari hak-hak kalian, karena hukum tidak pernah memihak kepada yang paling keras berteriak, melainkan kepada yang paling lengkap memegang bukti. Ada juga banyak suami seperti Gilang di luar sana, pria yang lebih memilih membela ibunya yang serakah daripada melindungi istri yang berkorban segalanya. Pria yang menganggap gaji istri sebagai hak miliknya dan menganggap istri sebagai alat yang bisa dibuang. Kepada para suami seperti itu, ingatlah, wanita yang paling sabar adalah wanita yang paling berbahaya ketika kesabarannya habis. Dan ketika ia pergi, ia tidak akan pernah kembali. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna, wanita yang membanggakan harta yang bukan hasil keringatnya sendiri, yang menindas menantu demi kesombongan semu. Kepada mereka, hukum karma selalu punya cara yang elegan untuk menagih. Dan seringkali, tali yang menjerat leher mereka adalah tali yang mereka pintal sendiri dengan tangan mereka sendiri. Hari ini, saya, Anindya, berdiri sebagai pemilik tunggal rumah ini. Bukan menantu siapa-siapa, bukan istri siapa-siapa, hanya seorang wanita merdeka yang akhirnya menemukan kedamaian. Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan di kontrakan sempit. Gilang menanggung beban keluarganya sendirian, dengan masa depan yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dan Fania belajar dengan cara yang keras, bahwa gengsi yang dibangun dari uang hasil memeras orang lain tidak akan pernah bertahan lama dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi seperti Bu Ratna yang serakah, atau menjadi seperti Anindya yang sabar dan cerdas. Roda kehidupan selalu berputar. Hari ini, kita mungkin di bawah, tapi jangan pernah biarkan siapapun meyakinkan kalian
bahwa kalian akan selamanya di sana. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah merasakan penghinaan serupa, ceritakanlah pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa tekan tombol suka. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah pembalasan yang elegan berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.